itu penting sekali ya, karena dalam suatu perancangan ya kita harus mengetahui bahwa benda itu ya, bahwa barang itu yang kita rancang itu mempunyai getaran yang tinggi atau masih di batas normal ya. Misalnya kita mempunyai suatu mesin ya, mesin baru pun itu kita kalau kita operasikan dia pasti bergetar ya. Di situ di mesin itu misalnya ada poros, ada motornya, ada bearingnya, kemudian ada komponen-komponen kecil lainnya, baut itu ya, dia nanti tersusun dalam suatu mesin ya. Kalau misalnya kita operasikan ya, meskipun baru, maka mesin itu mempunyai getaran. Nah, getaran yang ada di mesin itu adalah getaran yang wajar, ya, masih di bawah standarnya, ya, masih normal, ya. Tapi dengan adanya pemakaian yang rutin, ya, kemudian terus-menerus, ya, kemudian lama, ya, maka ada komponen-komponen yang sekiranya nanti ada aus dan nanti ada kendor, ya, sehingga mesin itu akan beroperasi, ya, meskipun dioperasikan secara normal, dia akan mempunyai getaran yang tinggi, ya. Nah, itu kita harus tahu, ya, kita harus tahu kapan mesin itu waktunya kita maintenance, ya, kemudian kapan waktunya kita ganti komponennya, itu harus tahu, ya. Dari sini maka kita pelajari mekanika getaran ini, ya. Jadi misalnya kita menggunakan suatu produk atau mesin, ya, kita tahu ya kapan ini harus diperbaiki, harus diganti, ya. Itu kalau kita beli, ya. Tapi kalau kita mau membuat suatu mesin, kita pun juga harus tahu ya kondisi sekitarnya bagaimana. Ya, misalnya kita ingin membuat tower. Ya, tower kalau misalnya yang ada di Surabaya, ya, kemudian yang ada di puncak gunung tentunya lain lagi. Ya, Anda membuat di Surabaya yang relatif anginnya tidak banyak, ya, Anda baik-baik saja, ya, membuat towernya, ya, sesuai dengan kekuatannya. Ya. Tapi kalau misalnya Anda mau merancang tower di daerah yang berpotensi anginnya tinggi, ya, Anda harus tahu ya angin yang ada di daerah itu bagaimana, ya, karena angin itu nanti bisa merusak daripada tower. Ya, kapan dia mempunyai frekuensi yang tinggi, ya, mempunyai kecepatan yang tinggi, ya. Nah, di situ nanti rancangan Anda tidak boleh, ya, tidak boleh sama dengan kecepatan yang ada di daerah itu. Ya, jadi untuk perancangan, ya, dan untuk perawatan, ya, kita harus belajar dulu mekanika getaran, bagaimana kita nanti bisa merancang dengan baik, kemudian bagaimana kita mengetahui bahwa suatu barang itu perlu di maintenance atau diganti, ya. Berarti kita ini harus belajar mekanika getaran. Ya, baik, itu tadi sekilas untuk mengapa kita perlu belajar mekanika getaran, ya. Berikutnya
untuk mata kuliah mekanika getaran ya, untuk hari ini kita lakukan online dulu ya, kita lihat situasi kondisinya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa offline ya. Kemudian untuk jadwal ujian ya, kan karena kita semester ini ada 2 jadwal, ada hari Selasa dan hari Kamis ya. Selasa itu pagi dan Kamis itu sekitar jam 10 untuk kelas yang lain. Maka untuk jadwal ujian itu dijadikan satu ya. Bukan berarti Kamis Selasa sendiri, Kamis sendiri, enggak. Tapi semuanya kita menggunakan sistem OBE. Ya, OBE nanti semuanya kelas yang paralel itu mempunyai jadwal ujian 1 hari, ya, satu hari yang sama, ya, tidak berbeda-beda. Nanti untuk ujiannya, evaluasinya itu ada kuis 1, kuis UTS, kemudian kuis 1, kuis 2, kemudian UTS. Ya, UTS ini untuk remedi. Ya, jadi jika ada yang kurang di kuis 1 dan kuis 2 nanti bisa diperbaiki di remedi. Ya, bagi mereka yang nilainya sudah bagus, ya nanti tidak diizinkan untuk ikut yang ujian remedi. Ya, untuk perbaikan kuis 1, kuis 2 ada remedi. Ya, kemudian ada juga evaluasi setelah UTS. Ya, nanti kita remedi juga. Ya, jadi ada beberapa evaluasi. Kuis 1, kuis 2, UTS buat remedi, kuis 3, kuis 4, kemudian UAS. Ya, baik. Itu untuk kelas untuk evaluasi mekanika getaran ya. Selanjutnya ada juga praktikum. Ya, praktikum untuk critical shaft. Ya, critical shaft. Baik, buku yang dipakai adalah buku vibration mechanical punyanya Shingerisu Rao. Ya, sudah ada yang punya belum? Kalau belum nanti Ibu masukkan di sini ya, di Classroom ya, di Classroom atau di WA nanti ya. Nanti harusnya mulai hari ini sudah ini ya, nggak apa-apa. Baik, apalagi ya? Ya, Ibu mau melihatkan dulu ini. Video ya. Oh ya, jika Anda ada yang kurang paham, silahkan untuk bertanya ya. Ibu sangat senang sekali kalau misalnya Anda bertanya, ya. Ya, ini adalah contoh, salah satu contoh kita mempelajari getaran ya. Ini adalah jembatan Yokohama.
ya, jembatan Yokohama yang mana dia dirancang sedemikian rupa, ya, sedemikian rupa ya harusnya dia kuat, ya. Ya, satu ketika angin yang bertiup di daerah itu tinggi sekali. Nah, ini bisa jadi karena memang angin yang bertiup itu tinggi sekali, bisa juga jadi karena mungkin konstruksinya sudah tua, jadi sudah banyak ya, sudah banyak yang kekuatannya berkurang ya sehingga ada angin demikian dia juga ikut bergerak. Ini adalah komponen-komponennya ya yang dia saling bergesekan ya kalau misalnya dia bergerak ya. Ya, sebenarnya kalau misalnya kita punya konstruksi, kemudian itu rusak akibat ya akibat adanya yang tidak ini ya ada angin atau ada operasional yang tidak tidak ini yang membuat dia rusak ya akibat getarannya ya kita sebenarnya bisa melihat ya bisa memprediksi ya kapan ini akan rusak ya dia akan fatigue kemudian akan fracture ya ya dan akhirnya akan runtuh ya dari melihat beberapa kali dia osilasi ya suatu mekanisme kalau osilasi kemudian dia fatigue pasti dia nanti akan runtuh ya seperti ini juga ya dengan adanya osilasi tadi ya gerakan osilasi tadi ya, dia akan mengalami kelelahan ya dan akhirnya dia ya sebenarnya gejala ini biasanya terlihat ya jadi sebelum dia rusak kita bisa melakukan maintenance dulu ya, kapan itu konstruksi itu tidak mampu ya tidak mampu menahan bebannya ya. Itu biasanya kalau di industri kita punya prediksi maintenance ya prediksi maintenance itu biasanya kita lihat sekitar 6 bulanan gitu kita lihat trennya dari mesin itu bagaimana kinerjanya ya kalau apakah itu getarannya ataukah kebisingannya ya nanti bagaimana ya baik ini adalah sekilas daripada gaya angin ya yang akan merusak semuanya ya, apakah itu jembatan, tower, ataukah rumah ya kita bisa memprediksi kapan itu. Baik, ada lagi satu video
Ya, nanti kita akan mempelajari yang demikian. Ya. Ini yang Ibu maksud tadi, bahwa semua benda yang mempunyai K dan massa, dia akan bergetar ya, jika kita berikan kecepatan sesuai dengan frekuensi naturalnya. Ya. Ya, kebetulan frekuensi natural itu adalah frekuensi karakteristik daripada bendanya. Ya, ini ada 3 benda, ya, yang masing-masing dibuat demikian rupa. Ya, ini adalah mewakili pegasnya, kemudian ini ada massa. Massanya kebetulan sama, kemudian lebarnya juga sama, tapi tingginya dia berbeda. Ya, ini dia digerakkan dengan kecepatan yang meningkat. Ya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa yang mempunyai ketinggian yang paling besar, yang tinggi, ya, mempunyai tinggi yang paling tinggi, ini dia lebih lentur, ya, lebih lentur, sehingga dia mencapai atau berosilasi pada frekuensi yang rendah tadi 4 Hz, ya. Kemudian berikutnya sampai dia dengan frekuensi yang meningkat, ya, yang ditingkatkan, maka dia sudah stabil lagi. Ya, ganti yang medium, ketinggiannya medium, ya, dia lebih cepat bergetarnya, ya, pada frekuensi 6,35. Ya, sedangkan yang paling pendek ini belum bergetar. Ya, ini frekuensinya, kecepatan daripada platnya ini dia ditingkatkan terus-menerus. Ya, baru ini sudah stabil yang tinggi, yang medium juga sudah hampir stabil, ganti yang ini. Ya, yang pendek dia baru mengalami getaran. Ya, baru dia mengalami getaran. Ya, ini di frekuensi paling tinggi. Nah, sampai di frekuensi yang paling tinggi, amplitude tertinggi dia dicapai pada 11,3 Hz. Nah, jadi masing-masing benda tadi dia mempunyai frekuensi. Ya. Ya, baik. Jadi masing-masing bentuk daripada benda ya itu akan mempunyai frekuensi natural, yang mana jika frekuensi naturalnya sama dengan frekuensi yang menggerakkan platnya tadi, maka dia akan bergetar. Ya, baik, itu
untuk awalan daripada mekanika getaran. Mungkin ada pertanyaan? Sebelum ke materi. Ya, silakan kalau mau bertanya. Nggak ada? Baik, jika tidak ada, Ibu masuk ke materi, ya, karena belum ada buku ya. Nah, Ibu masuk di textbook, ya. Masuk di materi pertama, yaitu Fundamental of Vibration, ya, dasar dari getaran. Ya, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, kenapa kita harus belajar getaran, karena semua yang ada di sekeliling kita itu mempunyai potensi yang bergetar. Apalagi kita nanti Anda sebagai lulusan teknik mesin, ya, bahwa kemampuan untuk analisa benda yang bergetar itu sangat-sangat diperlukan jika Anda nanti bekerja, ya. Jadi Anda harus belajar ini, ya, bahwa itu untuk perancangan atau untuk memprediksi bahwa mesin itu sudah selayaknya di maintenance ataukah harus diganti ataukah ada langkah-langkah berikutnya, ya, sehingga Anda bisa mengerjakan tugasnya. Ya. Baik, selain yang tadi itu, yang ini juga ada, misalnya ada kendaraan, ya, ada kendaraan. Kalau kendaraan ini terdiri dari banyak komponen di sini, ya, banyak komponen. Kalau tadi penggaris, ya, kalau di sini ada banyak komponen, ada frame-nya bermacam-macam, ya. Jadi nanti kita harus bisa mengetahui bagaimana karakteristik daripada si ini, si frame daripada base-nya. Nah, ini kalau misalnya di base ini, ya, ini base ini pasti digerakkan oleh motor, kemudian ada komponen poros dan bearing macam-macam, ya, komponen permesinan di situ. Ya, kalau misalnya frame ini tidak kuat, ya, tidak kuat untuk menahan getaran, ya, maka dia nanti akan satu persatu dia akan kritis, ya, dan itu tidak baik, ya. Nah, ini kalau kita analisa, kita bisa menggunakan finite element, ya, finite element, ya. Nah, ini adalah yang tadi jembatan Yokohama, ya, yang juga terdiri dari beberapa komponen, ya, tidak satu komponennya, ini di sini banyak sekali, ya. Ada batang-batang, kemudian ada apa ini, talinya ini, ya, pendukung-pendukungnya, maka ini terdiri dari banyak komponen. Ya, dan komponen itu bersatu dan saling mempengaruhi, ya, saling mempengaruhi. Ini adalah kalau kita mengerjakan ini, kita nanti akan menggunakan
finite element juga. Nah, ada getaran yang merugikan, ada juga getaran yang yang dibutuhkan. Ya, ada getaran yang yang merugikan. Merugikan itu seperti tadi, ya, bahwa jika benda itu bergetar maka dia akan rusak, cepat rusak, ya, karena kita terbebani dengan fatigue. Nah, tapi ada sesuatu benda yang kita membutuhkan bahwa dia harus bergetar. Ya, kalau misalnya Anda Anda main gitar, ya, senar yang ada di situ kita harus getarkan biar dia mengeluarkan bunyi, ya, mengeluarkan bunyi. Nah, itu adalah salah satu keuntungannya. Ya, ada juga nanti kalau Anda KP di tempat yang di pabrik gula, ya, mungkin di sana dia ada konveyor yang bergetar. Ya, jadi gula yang sudah butiran-butiran itu dia harus melewati konveyor yang digoyang-goyang. Ya, digoyang-goyang itu maksudnya dia bergetar. Nah, agar dia dari tempatnya ini dia bisa tersalur berjalan, ya, menuju ke tempat yang untuk packing, ya, dia harus digoyang-goyang. Itu adalah ini yang menguntungkan, ya, yang memang didesain untuk bergetar, ya, didesain untuk bergetar. Kemudian ada juga kalau misalnya yaitu mungkin pengaduk, ya, alat pengaduk. Kita pengaduk itu kita memang didesain agar dia bergerak atau bergetar, ya, agar tercampur dengan rata. Jadi ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Ya, yang menguntungkan itu Anda bisa mendesain, bisa merancangnya. Yang merugikan Anda juga bisa mengamati, ya, memprediksi kapan itu harus Berikutnya, bagaimana kita bisa melihat, ya, bahwa ini benda itu bergetar, bisa secara visual, ya, kita lihat bahwa dengan mata, ya, itu kelihatan bergetar, ya. Kemudian bisa juga kita raba, ya, kita rasakan. Kalau secara visual tidak kelihatan, kita raba, oh ternyata dia bergetar. Nah, getarannya itu tinggi loh. Ini harus gini loh, ini harus gini, ya. Kemudian bisa juga kita menggunakan alat, ya, karena getarannya kecil sekali, berarti kita harus menggunakan alat yang disebut dengan accelerometer, ya, accelerometer. Nah, jadi kalau misalnya untuk getaran bisa kita lihat, ya, kemudian kita rasakan, kita raba, kemudian bisa juga kita ukur. Ya. Baik. Nah, kemudian berikutnya, nah, ini seperti yang Ibu sampaikan tadi, ya, kelihatan ya, kurang besar. Ya. Apa itu getaran? Itu adalah gerakan bolak-balik, ya, yang melewati suatu posisi setimbang. Jadi kalau misalnya ini adalah pendulum, nah, gerakan bolak-balik itu bagaimana? Jadi dia harus dari 1 ke 2 ke 3 ke 2 ke 1 ke 2 ke 3 ke 2 ke 1. Jadi begitu. Tidak berarti dia dari 1 ke 2 ke 3 kemudian ke 1. Ya, dia harus kembali lagi. Ini yang disebut dengan
getaran, osilasi. Nah, ini benda yang bergetar tadi itu harus mempunyai dua komponen, yaitu massa sebagai energi kinetik, penyimpan energi kinetik, dan ada pegas ya, atau yang menyimpan energi ya, potensial energi. Kalau misalnya ini kalau ini potensialnya adalah potensial gravitasi ya, kita punya energi konservatif ya, ada potensial pegas dan ada potensial gravitasi ya, yang di sini ada potensial gravitasi ya, sehingga saat dia di titik satu yang ada adalah energi potensial maksimum. Waktu di satu ini kinetiknya 0 karena dia diam ya, waktu di titik 2 kinetiknya adalah maksimum tapi potensialnya 0. Jadi begitu ya, kita kembali lagi ke keseimbangan energi, bahwa energi itu tidak hilang tapi berubah. Nah, bentar ya. Ya, baik. Ya, jadi kalau ini adalah pendulum, dia penyimpan energinya itu saat dia punya ketinggian, ya, kemudian energi kinetiknya dia saat dia di bawah. Ya, tapi kalau misalnya dia tadi ya, misalnya demikian, ya, ini penggaris ya, penggaris, dia nanti kan bergerak ke atas ke bawah. Ya, di mana penggaris ini dia punya massa. Ya, seolah-olah ini massanya mengumpul di sini. Ya, kemudian dari panjang ini ada E, I, ya, ada bendanya sendiri, dia mempunyai elastisitas modulus, kemudian ada inersia, ya, ada panjang daripada beamnya, maka dia nanti punya gerakan osilasi juga. Ya, ini yang disebut dengan model apa ya? Visual, ya, secara visualnya kelihatan seperti ini. Kemudian model dinamisnya dia nanti terdiri dari massa dan pegas. Ya, ini adalah K dan ini adalah M. Ya, massa ini nanti akan bergerak demikian. Ya, X. Nah, K-nya itu nanti fungsi dari apa? Fungsi dari E, I, L. Ya, kalau massa itu adalah fungsi dari M, itu adalah fungsi dari apa? Rho, apalagi luas penampang ya. Kemudian ada L juga, panjangnya. Ya. Massa itu adalah
Rho kali V ya. Rho kali V ya, Rho kali A kali F. Ya, ini nanti gerakannya demikian. Ya, saat dia masanya dia ke bawah, kemudian dia masanya. Tapi pegasnya itu tertarik maksimum. Berarti dia mempunyai energi potensial pegas. Ya, kemudian saat dia titik nol, maka masanya dia kecepatannya tinggi. Kemudian potensial pegasnya adalah nol. Ya, sama dengan yang pendulum. Ya, gerakan daripada getaran tadi, ya, dia selain bergerak translasi, bisa juga bergerak rotasi. Nah, bergerak translasi dan juga bisa rotasi. Ya, untuk mata kuliah mekanika getaran, kita hanya mengenal satu DOF saja. Ya, nanti kalau yang kita akan belajar tentang satu DOF. Ya, satu DOF itu adalah satu degree of freedom, satu gerakan saja. Ya, kalau misalnya dia bergerak translasi, ya dia hanya X atau Y. Ya, kemudian kalau rotasi, ya rotasi saja, yaitu theta. Ya, sedangkan ini ada X dan theta. Ya, X dan theta ini bisa dikonversi. Ya, kalau kita punya panjang ini panjang barnya ini adalah panjang barnya itu adalah yang ini ya, yang mendatar ini L, maka X itu adalah L kali sin theta. Ya, jadi ini adalah konversi X dan theta. Ya, kita nanti akan belajar tentang satu DOF dan untuk terakhir akhir dari semester ini nanti kita akan bahas 2 DOF. Ya, 2 DOF. 1 DOF sampai selesai sampai 2 DOF. Ya. Nah, ini derajat kebebasan itu adalah arah daripada benda itu bergerak. Ya, kalau misalnya untuk perpindahan massa ini adalah X, berarti dia nanti bergeraknya satu gerakan, yaitu mendatar ini adalah X. Ya, kemudian kalau misalnya dia adalah sebuah sistem yang ada torsi, ya, dia nanti gerakannya adalah theta. Ya. Ini adalah untuk 2 derajat kebebasan. Ya, 2 derajat kebebasan di mana setiap massa itu akan mempunyai persamaan gerak sendiri. Ya, persamaan gerak ya diwakili oleh hukum Newton 2. Ya, sigma F sama dengan M kali X double dot ya. Jadi nanti kalau misalnya di mekanika getaran bukan M kali A, tapi X double dot. Ya, turunan dari perpindahannya untuk percepatan X double dot. Jadi sigma F sama dengan M X double dot. Ya, untuk setiap massa dia akan mempunyai persamaan gerak masing-masing.
Ya, jadi ini ada massa 1 punya persamaan gerak, massa 2 punya persamaan gerak. Nah, ini yang disebut dengan ini yang nanti yang akan menyebabkan dia punya degree of freedom, ya, jumlah daripada derajat kebebasannya. Karena massa 1 dia mempunyai gerakan X1. Massa 2 dia mempunyai gerakan X2. Jadi di sini ada dua gerakan. Ya, massa 1 sendiri bergerak sendiri, massa 2 bergerak sendiri. Ya, karena di antara massa 1 dan massa 2 ada K2. Ya, berbeda dengan kalau misalnya K2-nya ini adalah rigid. Ya, K2-nya ini adalah rigid. Kalau rigid berarti X1 dan X2 dia sama. Nah, jadi adanya K2 dia menyebabkan X1 dan X2 punya gerakan masing-masing. Ya, untuk rotasi demikian juga. Ini ada mungkin nanti ada roda gigi gitu ya. Ada poros, kemudian ada dua roda gigi. Ya, porosnya itu dia ada puntir. Ya, ada puntir berarti massa yang ada di roda gigi dan ini ada massa yang ada di roda gigi yang kedua. Nah, dia mempunyai gerakan sendiri. Ya, JI. Ya, inersia massanya dia mempunyai gerakan theta 1 dan J2 dia mempunyai gerakan theta 2. Karena apa? Di sini ada poros yang mempunyai kelenturan. Ya, tapi kalau misalnya poros ini rigid, ya, rigid berarti theta 1 sama theta 2 itu sama. Ya. Nah, berikutnya ini ada massa dengan pendulum. Ya, ini juga 2 derajat kebebasan. Ya. Baik, ini ada lebih dari 2, yaitu 3 derajat kebebasan karena ada massa 1, massa 2, massa 3. Di antara massa 1, massa 2 ada K2, massa 2 dan massa 3 itu ada K3. Ya, kalau misalnya ini rigid, ya, ini rigid berarti ini jadi 1, ya, gerakan X1, X2, X3 sama. Ya. Baik, nanti kita hanya belajar yang 1 DOF saja, kemudian yang terakhir-terakhir kita akan belajar yang 2 DOF. Ya, 2 DOF tidak sampai selesai, ya, hanya bagaimana kita membuat persamaan, ya, kemudian frekuensi natural, ya,